Cinta setara menurut aku yang pasti effortnya tuh setara, terus imannya setara, supaya nggak ribet ya, ibadahnya bisa bareng. Bener banget. Terus ilmunya kalau boleh dia nggak setara nggak apa-apa deh, dia lebih tinggi ya. Welcome to Pop Bella Sign In bareng aku Niken Ari, dan kali ini nih aku udah kedatangan tamu spesial ex-Oshi, wow, alias member JKT48 dulu, ya ex-member, musisi dan sekaligus aktor sekarang, yaitu Siska Saras. Halo Pop Bella, aduh makasih ya udah undang ke sini. Sama-sama, aku yang makasih juga udah mau mampir. Ini intermezzo. Aku baru ngeh kamu as public figure waktu main di film Sobat Ambyar. Wow. Itu debut kamu kan? Debut di film dan acting juga sih. Ya kan? Nah aku nonton itu karena waktu itu juga ikut premiernya, jadi kan masih pandemi tuh. Nah, jadi aku ikut premiernya online. Baru nggak, oh ini Siska Saras ada artis baru nih, ex-JKT. Terima kasih banyak kok. Abis itu makin muncul lagi, makin ngeh lagi ada Siska Saras itu waktu pandemi. Kan suka buka-buka TikTok tuh. Video kamu yang nyanyiin lagu Pesawat Kertas 365 hari itu viral banget karena kamu ngebawainnya dari hati banget sampai kayak tercekat gitu sampai ya. Sampai nangis dia ya. Itu tahun 2022 tuh udah lama banget sih ya. Iya, makanya dari situ baru ada Siska Saras. Dari situ baru kalau ada JKT jadi ngeh ada Siska Saras. Makasih. Oke. Nah, ini kan kamu udah dikenal sebagai seorang solois kan, tapi ngelepas image sebagai ex-member JKT itu juga kan susah ya, apalagi kamu di situ udah 9 tahun. Nah, itu tuh gimana sih proses transisinya, ada tantangan gitu nggak sih dari ex-member menjadi seorang solois? Tantangannya sih mungkin kayak kekhawatiran dari diri aku aja kali ya. Karena kan waktu itu mikirnya takut fans nggak ngikutin lagi, atau takut fans tuh udah pada pergi, pada fokusnya ke grup daripada aku as a solois gitu. Tapi ternyata pas dijalanin lancar-lancar aja, dan emang kalau misalkan dia emang benar-benar mendukung, dia pasti ngikutin sih. Even itu sambil ngefans sama grup yang sebelumnya atau sambil sembari dengan bersamaan tuh pasti juga tetap ngikutin. Mungkin transisinya kayak lebih ngaktifin eksistensi aku sebagai seorang penyanyi kali ya. Kalau dulu kan masih belum terlalu kuat ya. Aku ngerasa belum terlalu kuat sebagai label penyanyinya karena kan masih as a group gitu. Tapi sekarang pas sendiri tantangannya mungkin lebih ke harus lebih aktif nyanyi, lebih aktif tampil di mana aja. Publikasinya juga harus banyak. Aku tuh menunjukkan kalau aku tuh bisa nyanyi, aku suka nyanyi gitu-gitu sih. Dan rilis lagu pasti harus tetap berkarya. Ngomong-ngomong rilis lagu, kan di tahun ini tuh udah rilis 2 single, tapi sebelumnya udah rilis EP duluan nih. Iya. Nah, gimana sih kamu ngelihat evolusi musik kamu dari member terus dari bikin EP sampai akhirnya sekarang ini? Evolusi. Kayaknya kalau waktu itu kan aku mini album tuh aku nulis semuanya sendiri kan. Jadi 5 lagu itu aku rilis tahun 2022 pas aku masih di JKT48. Mungkin kalau ngelihat, mungkin aku bisa tariknya ke lagu-lagu aku yang sekarang kali ya. Aku ngerasa lagu-lagu aku yang sekarang tuh lebih mature aja daripada lagu-laguku yang sebelumnya. Kalau lagu yang sebelumnya kan tentang fans yang jatuh cinta sama idolanya gitu. Atau tentang kayak lagu-lagu yang terlalu sering memuja orang, terlalu sering mencari cinta, jadi yang lebih sesuai sama umur aku pas aku nulis itu. Cuma kalau lagu sekarang kan kebetulan ditulis sama Clara Riva yang emang udah songwriter bagus banget. Dan aku dapat kesempatan untuk nyanyi lagunya, jadi aku ngerasa lebih sesuai umur aja sih. Jadi kayak tetap lucu, tetap fun, tetap ngepop, tapi lebih mature. Oke, jadi image yang mau kamu bawa sekarang ini sebagai sosok Siska Saras yang lebih dewasa. Lebih dewasa pastinya. Aku berusaha untuk membentuk itu sih. Nah, 2 single kamu di tahun ini nih aku udah dengerin 2 bulanan ya. Yang itu sama yang Cinta Setara. Langsung aku dengerin waktu rilis.
itu kan agak, kalau aku ngebandingin video klipnya nih agak kontras. Yang satu dark, hitam gitu ya. Yang satu lagi cheerful, pink gitu. Nah, kenapa sih alasan kamu tuh memilih konsep tersebut gitu? Jadi sebenarnya Terbawa Suasana dan Cinta Setara ini kan didirect sama satu orang yang sama, yaitu Pria Langga. Tapi pas masih memasak konsepnya, aku juga ikut andil dalam kayak memberi pendapat gitu-gitunya kan. Terus pas dikasih pilihan konsep untuk Terbawa Suasana, which is itu tuh tentang seorang pencuri yang dia tuh jatuh cinta sama polisi yang nangkep dia. Aku langsung suka banget sih, karena aku nggak nyangka bahwa point of view dari lagu Terbawa Suasana tuh bisa dibawa sejauh itu. Aku pikirin kayak ya udahlah makan di meja, apa sih senyum-senyum apa, tapi ternyata Kak Pria Langga brought up the concept gimana kalau kita bikin itu antara pencuri sama polisi yang itu tuh harusnya kan nggak mungkin jatuh cinta ya. Iya, benar. Jadi Terbawa Suasana itu kelihatan lebih tebel aja karena kadang orang yang terbawa suasana itu adalah dua orang yang harusnya nggak saling jatuh cinta. Even itu misalkan karyawan terus ke bosnya atau kayak adik kelas kakak kelas, itu kan mungkin sekarang orang lihatnya kayak itu kan nggak boleh nggak sih, harusnya enggak nggak sih gitu kan. Jadi aku tebelin aja di lagu Terbawa Suasana ini. Nah buat lagu Cinta Setara nih emang aku menitipkan pendapat, aku tuh pengennya lebih cheerful dan lebih centil aku mintanya. Jadi dibikinlah music video Cinta Setara sepink itu dan segerli itu. Tapi unik banget ya, soalnya ada kuda di dalam rumah. Kayak siapa sih yang melihara kuda di dalam rumah? Aku. Ya kan? Kenapa? Nah buat teman-teman yang penasaran kudanya gimana, kalian nonton aja di YouTube aku Siska Saras music video Cinta Setara. Jadi itu kuda itu juga ide Hamin beberapa hari sebelum syuting. Jadi karena itu kan ceritanya tentang bagaimana aku suka sama cowok dan aku pengen dia datang ke rumah, aku pengen dia suka sama aku gimana pun caranya gitu. Jadi aku waktu itu mikir ya udah gue kasih kuda aja taruh dalam rumah gue biar cowok itu ngerasa kayak gila nih cewek, gue inget banget nih cewek gitu. Cinta Setara, kuda loh. Aku akan mendapatkan apa yang ku bisa dapatkan. Nah tapi ngomong-ngomong Cinta Setara nih, sebenarnya Cinta Setara versi Siska tuh kayak gimana sih? Yang kayak gimana sih Cinta Setara? Sulit ya menjawab ini di saat belum mempunyai Cinta Setara. Cinta Setara menurut aku yang pasti effortnya tuh setara, terus imannya setara, supaya nggak ribet ya, ibadahnya bisa bareng. Bener banget. Terus ilmunya kalau boleh dia nggak setara nggak apa-apa deh, dia lebih tinggi ya. Biar ngajarin. Terus yang paling penting mungkin usahanya kali ya yang harus setara, karena kalau hubungan tapi yang usaha cuma satu orang kayaknya tidak akan bertahan lama sih. Bener banget, catat ya. Nah aku tuh juga ngulik single-single kamu nih yang dua ini. Aku nemuin satu benang merah di dua single itu. Wow. Maksudnya musiknya tuh konsepnya sama, yaitu ada instrumen synthesizer-nya ya, khas lagu-lagu 80-an. Iya. Jadi vibes-nya tuh aku ngerasa kayak dengerin lagunya Kau Chandra Darusman. Oh my god, aku suka banget. Iya kan? Mirip banget, kayak pas dengerin lagu kayak apa ya? Kayak lagu apa ya gitu. Terus pas keputer di Spotify kayak oh iya ini mirip nih vibes-nya gitu. Jadi bisa aku masukin ke playlist yang sama. Wih asik. Jadi aku di satu playlist sama Om Chandra Darusman. Iya, di playlist aku tapi. My pleasure. Nah itu apakah memang kiblat musik kamu tuh ke arah itu kah? Kalau aku tuh personally memang suka pop yang tidak terlalu nge-pop banget. Jadi pas menggarap musik dari Cinta Setara dan Terbawa Suasana sih, terutama Terbawa Suasana sih. Kan ditanya, kamu maunya musiknya bunyinya kayak apa? Karena waktu itu kan diprodusernya sama Sik. Jadi produsernya Sik, aku bilang, aku kasihlah satu lagu Thailand. Kesukaan aku. Dan dia memang bunyi pianonya tuh sangatlah 80s. Jadi aku bilang, aku sih pengen kalau bisa kayak gini Kak. Jadi kan awalnya Terbawa Suasana kan treng. Nah itu tuh wah. Pas pertama kali denger aku udah kayak
this is exactly what I want. Gitu. Groovy banget loh. Aku enak sih buat diulang-ulang. Soalnya kan tadi pagi aku mau make sure lagi, jadi aku dengerin lagi di kantor. Sampai temanku yang sebelah aku bilang, itu lagu 80-an. Bukan lagu Siska Saros. Oh ini ya, vibes-nya enak ya buat keren. Thank you loh. Suka banget sih. Nah terus kalau inspirasi musik tuh, ada gak sih penyanyi yang jadi inspirasi kamu banget buat berkarir? Aku tuh kalau Indonesia suka banget sama Mariam Jola. Oke. Aku suka, kayak All About Her, aku suka deh. Terus tapi kalau misalkan internasional, aku suka Ariana Grande. Jadi aku banyak belajar dari dua itu sih. Jadi kayak aku belajar riff and run si Ariana Grande, aku suka ngeliatin. Kalau Mariam Jola aku suka ngeliatin stage presence dia, gitu. Jadi udah terinspirasi banget sampai ke kehidupan pribadi. Wah, belum sampai pribadi kok. Oke. Nah ngobrolin soal kehidupan pribadi nih, tadi kan udah disebut. Ngeliat TikTok kamu nih, yang kebetulan sering masuk FYP aku kan. Kamu tuh lumayan sering mengabadikan kegiatan saat beribadah. Gitu. Wow. Di saat orang-orang tuh merasa, wah kok ini privasi gitu. Tapi kamu malah upload itu. Sebenarnya ada alasan khusus gak sih kenapa kamu tuh sering upload kegiatan-kegiatan kamu saat beribadah? Sebenarnya sejujurnya aku nggak punya alasan khusus sih. Kayak aku nggak punya tujuan. Kan orang tuh mungkin banyak yang supaya pengen menginspirasi orang lain atau ngajak orang lain ke gereja gitu. Tapi aku pas upload itu ya sesimpel karena aku seneng aja untuk mengabadikan dan membagikan tentang ibadahku gitu. Jadi aku suka banget untuk mengabadikan aku lagi tugas di gereja. Dan aku suka banget semua hal tentang Katolik. Jadi aku hal itu tuh excite me untuk kayak bikin konten-konten kayak gitu. Dan kalau misalkan ditanya tujuannya apa, itu tergantung dengan orang yang lihat sih. Kalau orang yang lihat itu ngerasa terhibur, oke, itu berarti sebagai hiburan. Kalau orang yang lihat tuh ngerasa, aduh gue jadi pengen ke gereja, berarti kontennya bisa bawa dia untuk makin tambah motivasi ke gereja. Tapi kalau dari aku sendiri pas aku upload, aku nggak ada bikin intensi apa gitu, nggak pengen intensi supaya kelihatan religius, nggak ada intensi untuk ngajak orang semua berbondong-bondong cari tahu tentang Katolik gitu, nggak ada. Jadi kayak pure karena I love Katolik aja gitu. Iya sih, soalnya kamu tuh sering muncul di kontennya Kak Wilma yang TikTok itu kan. Wilma ya? Iya, Wilma. Soalnya kayak dia kan suka sama juga kayak kamu kontennya saat dia beribadah, dia suka gini. Terus ada di komennya juga ada Siska. Iya, waktu itu kita ketemu di acara Paus. Oh, yang di Atma Jaya. GBK. Oh, GBK ya benar. Oke, lanjut. Sejauh ini nih sebagai seorang solois, gimana sih peran dan support keluarga terhadap karir kamu sampai sekarang? Kalau keluarga sih puji Tuhan semuanya sangat mendukung ya, karena yang emang nyeburin aku ke dunia musik khususnya itu emang orang tua aku. Jadi pas TK tuh dulu aku udah dimasukin les di Purwacaraka. Jadi aku les vokal tuh dulu pas kecil 6 tahun. Dari TK sampai lulus kelas 6 SD. Ya ampun, lama juga. Iya, waktu itu sampai orang tempat lesnya bilang, ini udah selesai, udah gak ada yang dipelajarin lagi, udah keluar aja gitu. Jadi waktu itu aku jadi lulusan paling kecil di tempat les itu karena masih kelas 6 SD gitu sih. Terus habis itu masuk ke JKT? Nah ya, jadi abis itu kan SMP awal-awal tuh aku fokus dengan sekolahku. Nah waktu SMP kelas 2 aku mendapat info kalau JKT48 itu buka audisi. Langsung aja aku ikutan, sampai sekarang deh. Maksudnya sampai 9 tahun deh. Gitu. Oke, udah lama juga. Berarti kan udah bermusik udah, acting juga udah. Ada lagi nggak sih hal di dunia entertainment yang mau kamu explore lebih jauh? Aku pengen berkarir di negara lain sih. Amin ya Allah. Tapi nggak jauh-jauh kok, nggak jauh sampai Amerika. Karena itu terlalu jauh ya. Aku cukup ke Thailand aja. Karena aku suka banget sama series-series Thailand, artis-artis Thailand. Jadi aku kalau ditanya hal yang pengen dieksplor adalah aku pengen belajar banyak tentang bahasa Thailand, entertainment Thailand, dan kalau bisa berkarir di Thailand. Unik ya, di saat orang-orang tuh kiblatnya Korea, kamu Thailand. It's okay, biar aku aja kalau gitu.
Oke. Nah ini pertanyaan terakhir dari aku. Oke. What's next from Siska Saras nih di tahun depan? Wow, what's next from Siska Sarah? Jadi sebenarnya aku akan rilis single lagi pastinya. Harapannya sih sebelum pertengahan tahun depan lah harapannya. Dan single ini sangatlah berbeda dengan 2 single aku sebelumnya. Sangatlah berbeda dengan karakter aku juga. Biasa di panggung tuh gimana. Dan sebenarnya kalau acting tuh ada yang belum rilis juga. Rencananya akan dirilis tahun depan. Tapi kayaknya aku belum boleh spill bulannya sih. Jadi kayak Ya, tungguin aja. itu aja nextnya. Kalau next abis ini mau ke Bogor. Sekarang banget. Iya. Oke, terima kasih Siska udah mau mampir ke Pop Bella. Boleh lo sebagai penutup silakan promosi single kamu. Hai teman-teman Pop Bella, jangan lupa dengerin